akan dilaksanakan. Ini dari lembaga bahasa menyediakan ruang, yaitu pembelajaran skills khusus untuk anak-anak baru, untuk mereka bisa mengeksplor diri, pembekalan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dari sinilah kita akan praktek langsung. Saya kira di sini Miss Atta dan Miss Nia di sini akan memberikan pengetahuan-pengetahuannya, insight-insight-nya, memberikan semangat buat kita semuanya biar bisa, wah, bahasa Inggris itu semenyenangkan itu. More than that itu in speaking kayak gitu loh. Oh, speaking. Kok enak ya kalau misalkan sudah bisa bahasa Inggris, apalagi ngomong pakai bahasa Inggris selancar itu. Makanya mendorong motivasi anak-anak dan mahasiswa untuk terus keep spirit in English or in Arabic. But here, of course, in English kayak gitu. We believe that every participant has great potential in learning language. What is in it? It is a supportive learning environment, strong motivation, and consistently in practice. Here also I would to practice my English. All right. Okay. Finally, we congratulate you on starting your journey with the INSIP language class. May this experience be a valuable and blessed chapter in your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the warm and encouraging words and some not to be paid attention. Thank you, Miss Afika. Okay, now we come to the main agenda. Let me introduce our speaker for today first. Someone with both experience and academic expertise in language and communication, Miss Wildan Hafata Yahfitu Zahra MA. She is an English language educator who has helped many learners become more confident speakers. She also completed her master's degree in contemporary history at the University of Birmingham, UK. So not only does she have strong communication skill, but she also brings an international academic background to the table. So without further ado, let's invite Miss Havata Yahfitu Zahra to deliver her presentation. Miss Havata, the screen is all yours. Thank you so much. Good morning, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we started, may I ask if my voice is heard? Yeah. Okay, It's thank now. you. Thank you. Dear Excellency, Ibu Arina Atiallah, Ibu Wakil Rektor MPSI yang sudah hadir dalam acara ini. Terima kasih banyak Ibu. And also Ibu Afika Humaidi. Thank you for your warm words for us. And also dear Ibu Miss Nia, Miss Rohmania, who has invited me to join in this special occasion, especially to me. Okay, before we begin, maybe I would like to introduce myself a little bit. I'm Hafata Yafitu Zahra, and you can call me Atta. I was born in Pekalongan, Central Java Province, Indonesia. It's actually not far from Pemalang, right? At the moment, I'm working as a research assistant it's actually a research project by the government. It is held by the Ministry of Culture. So yeah, I'm residing in Jakarta for now. Well, as you see, maybe I will share a PowerPoint for today. Can I, Miss Nia? Yes, Miss. Okay, Sure. thank you. Okay. This. So before, as you see here, guys, I will be delivering this information. The title is English is yours to speak. So we stress in the word speak, not only learning English, but also speak. And
As you see, the main point is English here, but I don't know why speaking English is still become a very big problem for many Indonesian right now. And I would like to share my experience as non-native English people. And I actually also didn't learn English is my main major in undergraduate study. But I will be delivering this material, this PowerPoint in Bahasa Indonesia. However, if you would like to ask me and will bring it on Bahasa Indonesia or maybe English, you are very welcome. Oke, teman-teman, kita kemas webinarnya dengan santai aja ya, casual. Jadi biar kita nggak kaku gitu. Teman-teman juga very welcome ya kalau seandainya pengen tanya gitu. Maybe ketika tadi saya introduction, kalian spot ya beberapa mispronounce yang saya sampaikan. Pertama saya sebut English, kemudian saya sebut English gitu. Mungkin kita ada yang nggak kita ada yang nggak sadar ya, tapi bagi orang native, mereka bisa sangat memahami, bisa sangat menyadari bahwa kita melakukan mispronounce gitu. Cuman pertanyaan saya bukan ke arah situ, pertanyaan saya adalah kalian paham nggak yang saya sampaikan atau yang tadi Miss Nia sampaikan? Saya yakin ya 90% dari kita semua paham ya, karena apa yang saya sampaikan hanya menggunakan vocabulary dasar gitu. Dan saya rasa semua orang bisa melakukan itu gitu. Jadi pada intinya bukan saya ingin teman-teman nggak apa-apa salah, yang penting speaking nggak kayak gitu ya. Cuman pada intinya adalah melakukan mispronounce itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Mungkin saya perlu ini kali ya, apa namanya, memberikan sebuah pengingat ya bahwa sebenarnya prinsip dasar komunikasi atau interaksi itu kan ketika orang-orang yang engage, yang terlibat di dalam komunikasi itu saling memahami satu sama lain. Iya kan teman-teman? Dalam bahasa Indonesia pun kan kayak gitu ya. Kadang ada teman kita yang ngomong tapi dia nggak sempurna kalimatnya, ada yang nggak ada predikatnya, ada yang nggak ada objeknya, tapi kita tetap paham kan. Nah, begitu pula dalam speaking dalam bahasa Inggris, engaging in English conversation is just the same gitu. Itu sama aja gitu. Nah, mungkin nanti biar lebih otentik, saya akan sharing pengalaman saya ya waktu dulu belajar bahasa Inggris secara otodidak. Anyway, saya belajarnya otodidak untuk persiapan berangkat studi dulu waktu ke Birmingham. Dan juga mungkin pengalaman saya selama di sana gitu ya, engaging sama native tuh kayak gimana sih situasinya buat orang Indonesia gitu. Dan anyway saya nggak pernah hidup di Jakarta yang mungkin surrounded by English speaking every day gitu. I was born in Pekalongan, as you know. Pekalongan sama Pemalang is just the same gitu. Sebuah kota kecil yang mungkin dari segi pendidikan, dari segi apa ya, pergaulan mungkin enggak se-fast itu, enggak seperti di Jakarta, tapi nyatanya bisa gitu. Mmm, cuman kayak gini teman-teman, sebenarnya adalah, English itu udah bukan lagi sebuah major yang apa, yang harus kita pelajari, itu sudah harus wajib gitu, itu adalah hal wajib yang harus kita apa ya, pahami gitu. Dan nanti goalnya adalah ini nggak akan tercapai di saat ini juga ya. Nanti long term goalnya adalah kalian itu bisa speaking without any doubt gitu. Jadi seandainya ketemu sama traveler, kamu bisa jawab. Misalnya dia butuh any direction or anything, any help maybe. Jadi itu ya teman-teman ya, saya mau sharing pada intinya begitu. Dan nanti juga teman-teman boleh banget untuk sharing pengalaman teman-teman selama belajar gitu. Jadi nanti kita saling berdialektika bersama gitu ya. Nah, kita semua itu kan paham ya bahwa bahasa Inggris itu penting ya. Cuman dari tadi saya ngomong bahwa bahasa Inggris itu penting, bahwa bahasa Inggris itu adalah hal yang major di era sekarang gitu. Kita semua paham ya dan kalian pun pastinya ngeh bahwa saya tuh bukannya nggak mau, saya cuman belum bisa aja gitu. Jadi dari tadi mungkin teman-teman gregetan gitu. Nah, di sini saya mau display teman-teman untuk sebagai penguat aja ya, kenapa sih bahasa Inggris itu sangat penting gitu. Nah, di sini saya display, udah ganti belum ya slide-nya? Sudah ya, oke. Jadi karena teman-teman di sini mungkin mayoritas Gen Z ya, pasti suka sama angka ya. Jadi di sini adalah
ada hasil riset, ada berita, ada juga beberapa screen capture yang saya ambil dari laman job seeking gitu. Oke, pertama kita lihat di bagian paling kiri atas dulu teman-teman. Di situ apa tulisannya? Ini dari The Times tapi dari India ya. Those who speak the language fluently earn 34% more than others. Those who doesn't speak. Jadi kalau seandainya kalian itu menguasai alatnya, kalian itu punya possibility, punya potensi untuk dapat income pendapatan 34% lebih tinggi. Itu di India ya teman-teman ya. Dan globally juga ternyata risetnya. Anyway, teman-teman tahu nggak sih kenapa tadi saya bilang bahwa ini tuh studi kasusnya di India terjadi, tapi itu juga relevan untuk Indonesia? Karena kita kan sekarang hidup di era digital ya teman-teman ya. Di mana komunikasi itu sudah bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan siapapun gitu. Misalnya teman-teman hari ini, saat ini juga pengen ngobrol sama teman-teman kalian yang ada di Istanbul, Turki. Bisa, video call bisa, ngobrol apapun bisa gitu. Cuman mungkin beda suasana aja di sana malam, di sini siang, maybe gitu. Nah, dulu ratusan tahun sebelumnya, anyway saya belajar sejarah ya. Jadi saya harus sedikit membawa sains dari masa lalu. Ratusan tahun yang lalu, teman-teman, hal yang kayak gitu tuh masih utopis, masih nggak mungkin banget gitu. Bahkan mereka, orang-orang dulu kolonial ya, penjajah itu datang ke Indonesia berbulan-bulan karena pakainya apa? Pakainya kapal, belum ada pesawat gitu. Which means it's just impossible for everyone at that time. But no, for now. Jadi sekarang udah nggak ada batas-batas macam itu lagi kayak gitu. Dan jadi ini applies ya, di India juga applies di Indonesia. Terus teman-teman kalau lihat di bagian paling kanan ya, di situ saya ambil dari hasil riset teman-teman. Hasil risetnya itu menunjukkan apa? Ini dari Cambridge English ya. Di situ disebutkan, mungkin kita baca bagian yang ada di kotak ya. Di situ apa disebutkan? The survey shows that English language skills are important for over 95%. Tapi bukan hanya untuk mereka yang tinggal dan mau pergi ke luar negeri aja. For those who want to work even in Indonesia atau di non-native English speaking countries gitu. Yes, Indonesia salah satunya kan gitu. Nah, kemudian saya kasih real life examples nih di sini di tengah-tengah ya sebagai contoh. Kita kan belajar suatu saat akan menjadi seorang profesional ya, berkarir di bidang teman-teman masing-masing gitu. Misalnya ada sebuah apa ya, job advertisement untuk personal assistant. Di situ di Indonesia ini teman-teman lokasinya di Yogyakarta ya. Di situ ada gajinya juga disebutkan 8 juta sampai 11 juta, range-nya udah 2 digit ya. English speaker tapi yang diminta gitu. Dan anyway, personal assistant itu bukan hanya dibuka untuk kalian yang majoring in English aja. Kalau kamu major apapun dan kamu bisa ilmu manajemen, kamu bisa jadi personal assistant. Tapi kata kuncinya apa? Kamu pandai manajemen tapi kamu nggak bisa speaking English, ya kamu nggak bisa apply di sini. Kamu nggak qualified gitu. Kita nggak qualified untuk ini. Nah, biar semakin semangat ya teman-teman, mungkin engaging di sosial media, sering denger remote work, ya kan? Remote work yang sekarang lagi booming, kerja untuk sebuah perusahaan di luar negeri, tapi living with Indonesian living cost, what a life ya, seru banget gitu. Digajinya dolar, digajinya pound sterling, digajinya euro, tapi kamu tinggalnya di Pemalang, bayangin siapa yang nggak ngiri gitu. Dengan keindahan alamnya kayak gitu, yang nggak harus polusi, kamu masih tetap gaji. Di sini coba lihat nih, customer care agent yang bagian bawah ya, yang tengah, di situ ditempatnya di Portugal. Ini yang suka sepak bola ya, kamu nonton terus nanti bola ya di sana ya. Tapi di sini apa mandatory-nya? English dengan level advance yang diminta gitu. Ditambah optional languages-nya apa? Norwegian sama Swedish. Nah, kita lihat salary-nya biar semakin semangat ya. Siapa tahu kan nanti teman-teman di sini ada yang nanti bilang sama Miss Nia, Miss, saya udah kerja nih di Belanda gitu. Miss, saya sekarang ada di Madrid nih gitu. Nanti Miss Nia happy banget, saya juga happy ya. Nah, coba lihat salary-nya 25.000 teman-teman ya, 25.000 per year. Ini kalau dirupiahkan jadinya berapa? Jadinya 400 juta per tahun. Coba bayangin kita tinggal di Indonesia dengan UMR Indonesia, berapa lama kita harus kerja untuk dapat segitu banyaknya ya.
Saya tambah lagi nih untuk video game taster. Tapi ini Dutch speaking ya, mother tongue-nya Dutch gitu. Kamu adalah orang Belanda gitu. Cuman saya ambil contoh aja. Kamu yang suka gaming, tapi kamu lihat nih di sini ada apa ya, global overlap nih di sini. Ada Dutch, tapi dia akan ditempatkan di Spain. Mandatory-nya Dutch gitu. Tapi akan kerja di Spain. Optionalnya tetap English gitu. Bayangin kalau kamu orang Belanda, kamu pengen kerja di Spain, tapi kamu nggak bisa bahasa Inggris, kamu juga nggak punya kesempatan ini, nggak bisa apply for this temporary video game taster gitu. Jadi sebenarnya ini adalah challenge untuk semua orang dimanapun gitu, teman-teman. Artinya apa? Nggak peduli kita berasal dari negara manapun, nggak peduli kita dari background apapun, kita tuh punya kesempatan yang sangat besar untuk melihat dunia yang sangat luas. Tapi kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak menguasai toolsnya, kita nggak menguasai alatnya. Sayangnya adalah alatnya adalah bahasa gitu. Dan sorry not sorry, English is the most important thing here gitu ya. Karena bahasa Inggris adalah sejauh ini jadi bahasa internasional, teman-teman, lingua franca. Misalnya kalau di Indonesia, teman-teman yang orang Sunda pakai bahasa Sunda, bahasa lokal Sunda. Kemudian ketemu sama orang Bugis pakai bahasa lokal Bugis. Ini keduanya nggak akan bisa ketemu nih, nggak bisa menyampaikan informasi apapun nih. Tapi ada lingua franca bahasa Indonesia, akhirnya bisa ngobrol. Sama kayak pergaulan internasional gitu. Kamu sama temen dari Istanbul, Turki tetap bisa ngomong. Kamu sama temen kamu dari Spain, dari Spanyol tetap bisa ngobrol pakai bahasa Inggris gitu. Nah, kalau banyak banget ya hasil risetnya ya teman-teman ya. Cuman kalau bisa apa ya, saya rangkum, saya resume ada 3 hal yang paling esensial kenapa kita tuh harus banget, nggak bisa enggak gitu. Udah harus wajib ya teman-teman ya. Kenapa? Ini sambil saya sharing ya pengalaman saya waktu anyway saya LPDP ya. Jadi ada beasiswa yang support saya selama saya master. Jadi saya juga engage sama beberapa temen di international friendship ya. Mereka berasal dari berbagai wilayah dan sharing beasiswa mereka masing-masing. Pasti kan teman-teman ada yang pengen lanjut studi juga ya dengan beasiswa. Mungkin bisa saya share insight-nya sedikit gitu. Yang pertama, sorry anyway, ini PPT-nya jadi tidak rapih ya, karena ternyata ada beberapa bagian yang terpotong ketika saya download. Anyway, tetap terlihat ya. Yang pertama adalah communication. Communication yang saya bilang ini untuk pergaulan secara umum aja gitu. Nanti saya akan kasih contoh-contoh real life waktu saya traveling di beberapa negara gitu ya. Tapi anyway, yang saya mau state di sini sebagai opening adalah communication itu untuk pergaulan ya sangat penting banget gitu. Saya punya beberapa teman-teman yang kuliah di luar negeri tapi dia masih belum bisa berbahasa Inggris secara aktif gitu. Ada situasi kayak gitu tuh ada. Cuman yang terjadi adalah apa? Dia benar-benar pasif dan dia nggak punya temen gitu. Sedihnya adalah kamu udah di luar negeri gitu. Bayangkan kamu udah di London tapi kamu nggak bisa berteman sama siapapun gitu. Ya karena kita lack of communication skill. Karena bahasa Inggrisnya yang masih kurang kayak gitu. Dan itu bukan divine gift ya. Itu tuh bukan hanya orang-orang yang gifted aja yang bisa berbahasa Inggris. Itu tuh something yang sangat bisa dipelajari gitu. Jadi tadi ya komunikasi yang saya maksud di sini tuh untuk berapa ya, bergaul, bergaul aja, berteman. Kayak anyway, lagi-lagi saya mau ngambil contoh dari masa lalu. Kalian semua pasti tahu R.A. Kartini kan ya. Ibu kita Kartini itu dulu punya sahabat pena kan, dari mana? Dari Belanda. Yang membantu dia menyuarakan ide-ide emansipasinya dulu. Nah, Ibu Kartini itu pakai bahasa apa waktu surat menyurat dengan sahabatnya di Belanda sana? Pakai bahasa Belanda, teman-teman. Bayangkan kalau Bu Kartini waktu itu nggak bisa berbahasa Belanda. Dunia luar nggak akan tahu betapa sulitnya perempuan Indonesia hidup di abad itu. Di abad 19 waktu itu. Artinya apa? Ibu kita Kartini aja bisa ya di abad 19. Engaging with international people. Kita juga harus bisa dong gitu. Nah, yang pertama communication for ya pergaulan aja ya. Yang kedua adalah education. Guys, tahu nggak sih tadi saya state LPDP ya sebagai major scholarship saya waktu master. Tapi banyak banget beasiswa di luar negeri sana. Mayoritas memang untuk S2, teman-teman. Anyway, kan kalian udah S1 ya, nanti soon to be ya. Kalian akan S2 suatu saat nanti banyak banget beasiswanya di luar sana.
Misalnya saya state dulu ya, mungkin bisa dicatat masing-masing ya. Kalau misalnya LPDP kan memang khusus untuk orang Indonesia ya. Misalnya dari Jepang ada Max, MEXT, Max gitu. Kamu memang wajib untuk, sorry anyway, kamu memang diberikan poin plus ketika kamu bisa berbahasa Jepang. Tapi compulsory-nya adalah kamu bisa berbahasa Inggris gitu dengan Max itu. Misalnya kamu pengen kuliah kemana? Kalian suka kemana ya anyway? Mungkin Belanda atau mungkin pengen ke Jerman maybe. Atau maybe ke Prancis lihat Eiffel. Kamu bisa daftar pakai beasiswa namanya dulu namanya Cosmopolis, sekarang udah nggak ada namanya sorry namanya adalah Erasmus. Di situ fully funded semua tercover gitu. Kuncinya bahasa Inggris lagi. Di Uni Eropa kan juga masih sama pakai bahasa Inggris. Kemudian kemana lagi? Ke UK. Ada chevening dari pemerintahnya UK. Juga banyak banget yang dikasih sama mereka. Ditambah lagi kemana? Australia. Australia tuh punya AAS. Australian Award Scholarship. Atau misalnya yang suka drama Korea atau suka K-pop, pengen ke mana? Ke Korea Selatan, South Korea. Di sana ada GKS, Global Korean Scholarship. Bahasa Inggris juga yang diminta. Walaupun memang nanti ada poin plusnya kalau kamu bisa berbahasa Korea. Artinya apa? Banyak banget posibilitas yang kamu bisa ambil yang sangat besar di luar sana di bidang education kalau kamu bisa berbahasa Inggris gitu. Dan ini real ya, saya nggak bohong-bohong gitu. Kemudian yang terakhir adalah di bidang career gitu. Kita tuh sekarang udah dihadapkan sama global global market ya teman-teman ya, di mana dari berbagai negara tuh akan ada melting pot yang sama dan melting potnya itu tersebar di dimanapun gitu. Dan anyway, kalau seandainya kita tuh, anyway saya jujur aja ya beberapa saat ini tuh bebeh ya tiap kali baca berita ya yang ada di berita apa? PHK di Indonesia, pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya, seolah-olah seperti lapangan kerja di Indonesia emang terbatas gitu. Ya well, mungkin itu memang terjadi di Indonesia, tapi kalian tahu nggak sih, negara maju itu juga punya masalah anyway. Masalah mereka adalah kekurangan tenaga supporting gitu. Karena mereka terbatas jumlah sumber daya manusianya dan mayoritas mengisi sektor-sektor profesional. Mereka butuh siapa? Butuh imigran, butuh orang-orang dari berbagai negara, termasuk negara berkembang. Jadi kita punya posibilitas yang sangat besar di bidang karir gitu. Jadi tadi 3 aja ya teman-teman ya. Communication, education, sama career gitu. Nah, oke, saya mau lanjut ke sini. Dari tadi teman-teman juga pasti ya aku tuh pengen banget, Kak. Aku tuh pengen banget Mbak untuk bisa bahasa Inggris. Tapi kok aku masih belum bisa gitu. Nah, ini bukan masalah kalian aja ya, masalah saya juga sampai saat ini bahkan. Bukan cuman dulu gitu. Nah, di sini hasil riset teman-teman yang saya display ya. Why do students struggle to speak English? Kenapa sih kira-kira kita itu merasa Inggris tuh kok kayak momok banget sih buat kita untuk speaking aja gitu. Kenapa kok kayak susah banget? Nah, saya mau cerita ya pengalaman saya selama saya tinggal di luar. Nanti saya jelaskan satu persatu poin ini pakai pengalaman gitu ya. Yang pertama, fear of making mistakes gitu. Saya tuh ada cerita lucu. Jadi anyway, ini sambil curhat dikit ya. Saya itu mengurus visa untuk berangkat ke luar negeri itu sedikit terlambat karena dulunya saya mau kuliah di Bristol, di sebuah kota pelabuhan di Inggris. Tapi kemudian karena ada masalah akhirnya saya moving, saya ganti ke University of Birmingham di kota Birmingham gitu. Nah, saya itu karena terlambat akhirnya nggak dapet teman orang Indonesia untuk satu rumah gitu. Akhirnya saya itu harus nyari rumah sendiri gitu. Di sana tuh modelnya rumah ya kayak kos-kosan gitu, tapi ya hanya satu rumah isinya 7 kamar gitu. Nanti ada common room itu untuk kita bersama nonton film, nanti ada dapurnya, komunal juga bersama. Private room-nya itu ya kamar kita aja. Nah, anyway saya tinggal sama ternyata yang ada di rumah yang saya tinggali itu adalah international students semua, dari berbagai wilayah dan gak ada orang Indonesianya kecuali saya gitu, dan itu adalah pengalaman yang baru banget bagi saya gitu, dan baru juga bagi mereka, saya berhijab gitu. Anyway, saya juga tinggal sama laki-laki gitu, karena itu kan hal yang wajar di sana ya, umum gitu, umum sekali. Ya emang struggle banget karena saya kemana pun harus pakai jilbab pada akhirnya. Tapi anyway yang saya mau ceritain adalah
somehow saya jadi deket sama mereka. Kita tuh like family gitu. Setiap pagi kita akan ngobrol, setiap malam kita ada movie night untuk ngobrol gitu. Ya itu stressful banget untuk saya di bulan-bulan pertama ya, karena saya nggak ada escape point. Saya harus bicara bahasa Inggris terus sama mereka, walaupun saya lagi nggak mood gitu. Karena mereka akan sangat semangat menanyakan saya apapun. Ada cerita lucu ya, saya lagi masak gitu ya. Teman saya orang native, dia orang lokal dari Portsmouth, namanya Aaron, laki-laki. Dia orang yang sangat excited banget tentang Indonesia, selalu tanya, "Kamu lagi masak apa? What you cooking?" Gitu. Dia bilang suatu hari ke saya, suatu pagi gitu, "I really want to eat a duck," kata dia gitu. Terus saya kaget, "Why do you want to eat a dog?" Gitu. "Kenapa kamu mau makan anjing?" Gitu. Soalnya kemarin tadi malam dia tuh baru ngomong ke saya kalau, "I really like a puppy," kata dia gitu. Dia tuh suka banget sama anak anjing, soalnya cute gitu. Masa pagi-paginya dia bilang, "Saya tuh lagi pengen makan dog," gitu. "Saya lagi mau makan anjing," gitu. Terus, "Why we can't eat duck?" Kata dia gitu. "Kenapa kita nggak boleh makan duck?" Gitu. "It's like our friend," saya bilang gitu. "Itu kan teman kita, kenapa kamu makan duck?" Saya bilang gitu. "Siapa yang mau friend sama duck?" Kata dia gitu. "Kita semua friend sama duck," saya bilang. "No, no, no, what I mean is duck, quack, 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 not dog, uk, uk," kata dia kayak gitu. Di situ saya langsung ketawa dan dia pun ketawa gitu. Apa maksudnya di situ? Itu sesuatu yang memalukan ya anyway gitu. Tapi dia nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang shameful gitu loh, yang nggak apa-apa banget kata dia. Jadi semenjak saat itu saya nggak pernah takut untuk melakukan kesalahan lagi. Dan dia pun realize bahwa itu sangat challenging untuk kita non-native untuk apa ya, untuk belajar bahasa asing dalam waktu yang sangat singkat. Anyway, kosakata bahasa Inggris itu jumlahnya 1 juta teman-teman, dan nggak mungkin untuk kita mempelajarinya hanya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, itu impossible. Jadi don't put too much pressure on you gitu, just let go for it gitu ya, just go for it gitu. Jadi nggak usah takut untuk melakukan mistakes gitu. Ketika kita melakukan mistakes, itu kita justru bisa, apa ya, menurut saya ya, justru ingat lebih lebih kuat lagi ingatannya ketika kita melakukan kesalahan gitu. Jadi nggak usah takut ya, bukan hanya kalian yang struggle, saya pun struggle gitu. Itu yang pertama, mistakes. It's not a very big deal, isn't it? Kemudian yang selanjutnya, low of confidence. Sahabat saya yang lain di rumah yang sama, jadi rumah itu tuh rumah kocak memang ya. Sahabat saya yang lain dari Turki, dari Istanbul, dia PhD student ya, mahasiswa S3, perempuan namanya Tuba gitu. Dia sangat amazed ke saya, pertama kali saya datang ke situ saya bisa speak dengan yang menurut dia dengan kadar yang sangat baik gitu. Dia cerita ke saya, selama 1 tahun, bukan 1 bulan loh, 1 tahun saya tinggal di sini, saya nggak pernah mau keluar kamar gitu, saya nggak pernah mau keluar rumah. Kenapa? Karena saya takut dengan semua orang yang selalu ngomong pakai bahasa Inggris. Kenapa dia merasa kayak gitu? Dia merasa dia nggak paham apa yang disampaikan sama orang-orang, apa yang dipercakapkan sama orang-orang gitu. Dan anyway itu valid banget teman-teman ya. Kalau kamu merasa low of confidence itu sangat valid gitu. Karena jujur, pertama kali saya tinggal di luar, semua hal yang saya dengar di film itu saya lihat di real life gitu. Misalnya saya jalan mau grocery shopping gitu ya, di jalan-jalan semua orang ngomong pakai British accent gitu. Yang saya, "Oh my god, what is that?" Saya nggak tahu itu mereka lagi ngomongin apa gitu. Kenapa saya merasa kayak gitu? Karena itu alam bawah sadar saya itu paham bahwa saya memang belum sememahami itu soal bahasa Inggris gitu. Tapi otak saya lupa kalau saya juga menguasai part-part lain dalam English skill gitu. Kita terlalu fokus sama apa yang kita nggak tahu, sampai kita lupa kalau kita juga tahu gitu. Nah, disitulah teman-teman kuncinya ya. Dan untuk menyikapi low of confidence ini gimana Mbak Ata? Banyak banget caranya, salah satunya ya tadi, fokus ke hal-hal yang kamu udah tahu dan coba kamu tulis list. Misalnya kalau aku speaking, dalam past tense, masa lampau gitu, aku belum bisa. Oh oke, ya udah bikin aja coba ngobrol sendiri pakai past tense, bikin structure sendiri gitu. Dari situ nanti kalau kita practice terus-menerus, confidence kita akan meningkat. Sebenarnya itu hukum alam ya teman-teman ya, confidence kita akan meningkat kalau kita memang sudah menguasai limit tertentu dalam sebuah pengetahuan kayak gitu. Tapi kan konsepnya enggak, ya udah aku speaking-nya ketika aku udah tahu, enggak kayak gitu konsepnya. Bahasa itu adalah habit teman-teman, ini saya pelajari di kampus ya dulu.
Bahasa itu produk dari kebudayaan, tercipta dari sebuah kebiasaan ribuan tahun, bukan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, enggak. Sangat lucu kalau kamu belajar bahasa 1 tahun dan udah mahir. Well, maybe ada gifted people yang bisa kayak gitu. Cuman it's not common for everyone gitu. Karena bahasa diciptakan ribuan tahun, ya sangat wajar dong kalau kita butuh waktu lama untuk belajar mempelajarinya gitu. Jadi itu tadi ya, pengalaman teman saya si Tuba gitu. Anyway tadi, yang Tuba lakukan apa ketika dia merasa sangat sangat depressed, dia nggak berani keluar selama 1 tahun. Di tahun kedua, dia mulai pergi clubbing. Anyway ini jangan ditiru ya. Pergi ke pub, clubbing, ketemu sama teman, ikut organisasi. Hanya dengan pergi clubbing aja dia bisa ketemu sama teman, berteman sama orang native gitu, atau student internasional yang lainnya. Dari situ dia mulai merasa, well, actually it's not so bad. Actually, it's not so difficult gitu. Kalau udah dicoba gitu. Semua orang akan merasa kesulitan pada awalnya. Apapun ya, nggak cuma bahasa Inggris nggak sih? Tapi kalau udah dicoba, it's not so bad gitu. Nah, kemudian lanjutnya, grammar obsession. Nah, ini nih, karena orang Indonesia itu saya nggak tahu ya, secara umum tuh masih sering bully ya. Ada temennya speaking English gitu, tiba-tiba, ih cie bahasa Inggrisan gitu. Digodain gitu. Ya saya nggak tahu ya alasannya apa, mungkin memang pengen menggoda aja atau memang pengen membuli, saya kurang tahu. Anyway, sebenarnya ya, grammar itu important and not important gitu. Itu akan jadi penting ketika kamu memang lagi mau tes gitu. Ya karena yang akan dites memang grammar gitu, pemahaman kamu dan gimana cara kamu menggunakannya gitu. Tapi kalau misalnya untuk speaking real life gitu, banyak banget saya lihat orang native, teman-teman saya yang orang lokal, itu mereka juga salah grammarnya. Bahkan saya pernah tanya ke teman saya yang namanya Aaron ini, orang Portsmouth di England. Saya tanya, gimana sih cara kita pakai past continuous tense gitu sama dia. Dia bahkan nggak ngerti past continuous tense, tapi dia applies, dia pakai itu gitu. Artinya apa? Itu adalah teori gitu. Teori kalau misalnya nggak kita praktekkan ya sama aja gitu teman-teman. Jadi yang mau saya stress di sini adalah grammar itu penting tapi juga bukan jadi hal yang sangat-sangat major ya. Kalau kamu terus apa ya, ada di sebuah box, aku nggak akan speaking dulu sebelum grammarku sempurna. You will not gonna speak sampai kapanpun gitu. Ya kamu harus speak dulu. Nanti dari situ kamu paham, bisa mengevaluasi, oh oke aku salah di sini. Kayaknya aku bisa perbaiki dengan seperti ini, dengan seperti itu. Konsepnya kayak gitu. Dan misalnya nih ada teman-teman yang saling ngebully ya, dia pakai bahasa Inggris, dia pakai bahasa Inggris. Jawab aja, ya kamu juga bisa join sama aku, belajar bahasa Inggris bareng gitu. Masa hari gini nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu. Nanti dia pun akan realize bahwa, well, it's actually not your problem only, it's actually my problem as well gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, lack of daily practice. Saya nggak mau ya sharing ke kalian semua tanpa ngasih tahu starting point saya. Sama aja kayak memotivasi tapi nggak tahu modalitas yang saya punya gitu. Saya memang nggak belajar bahasa Inggris kayak Miss Nia gitu ya, yang pasti sangat qualified untuk sharing bahasa Inggris ke teman-teman gitu. Saya belajar sejarah, cuman memang saya pernah tinggal 3 tahun di kelas bilingual teman-teman, yang surrounded by everyone who speak English gitu ya. Jadi waktu SMA saya itu ada di sebuah boarding school yang apa ya, boarding school-nya itu mengharuskan kita berbahasa Inggris gitu, di kamar gitu, untuk semua yang ada di kursus bahasa Inggris itu. Cuman ya kamu jangan berharap, berekspektasi bahwa bahasa Inggris saya itu, bahasa Inggris kami itu adalah bahasa Inggrisnya Taylor Swift. Misalnya kalau dia lagi ngomong nggak kayak gitu ya, kita tuh masih sering mencampur adukan bahasa ya, misalnya kayak, apa sih, "It's okay Jeh." Kayak teman-teman dari Cirebon kan ada imbuhan Jeh ya. Terus dia bilang, "It's okay, Jah." Ya kita tuh sering banget melakukan hal-hal kayak gitu. Saya memang terbiasa berbahasa Inggris selama 3 tahun itu, tapi waktu saya kuliah undergrad 4 tahun, saya nggak pakai bahasa Inggris itu, jadi saya lupa gitu. Ketika saya tes lagi, ya saya mulai belajar lagi dari awal. Itulah habit teman-teman. Habit kalau kamu nggak melakukannya, ya mungkin pondasinya tetap ada, tapi nanti, rangka bangunannya akan rapuh gitu. Nah, kamu harus mulai menyusun lagi rangka bangunannya. Menurut saya kayak gitu. Tapi saya yakin ada beberapa teman di sini mungkin ya, yang memang pandai dalam belajar bahasa. Kita tuh menurut saya punya potensi yang berbeda ya dalam mempelajari sesuatu gitu. Nah, kemudian saya mau lanjut ke sini.
Tadi kan saya sebut ya bahwa banyak banget yang harus kita pelajari dalam bahasa Inggris. Cuman kamu nggak harus mempelajari semuanya dalam satu waktu, teman-teman. Di sini sudah saya tulis key points-nya. Kalau misalnya kamu punya harapan untuk bisa berbahasa Inggris, mungkin kita fokus ke sini dulu, ke poin-poin yang akan saya sebut. Yang pertama, setting goals dulu, penting untuk kalian. Saya nggak akan berguna ya ngomong 1 jam memotivasi teman-teman untuk berbahasa Inggris, itu nggak akan berguna. Karena nanti kalau teman-teman lupa, ya udah, kalau teman-teman capek, ya udah, itu nggak akan berimpak apapun buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman memahami dan mengiyakan 3 hal yang saya share di sini, sampai kapanpun tanpa dimotivasi pun teman-teman akan bisa melanjutkan sendiri, saya yakin itu. Karena teman-teman tuh orang-orang pandai gitu. Yang pertama setting goals. Kenapa itu penting? Karena kita bisa memetakan apa yang harus kita pelajari dulu dan apa yang harus kita simpen untuk nanti gitu. Nggak harus dong kamu belajar kosakata ilmu kedokteran ketika kamu mau kuliah S2 ilmu komunikasi atau ilmu antropologi gitu. For what gitu. Pengalaman saya juga, saya nggak menghafalkan semua vocabulary dalam medicine gitu. Cuman suatu ketika waktu saya tinggal di Birmingham, saya harus ketemu dokter karena ada masalah. Akhirnya apa? Ya saya mengingat, mempelajari lagi kosakata bahasa Inggris di sana waktu mau ketemu dokter. Habis itu apa? Ya udah saya tahu aja gitu. It's life, teman-teman. Kehidupan kan kayak gitu ya. Kita tuh akan belajar ketika kita berhadapan sama situasinya gitu di real life. Jadi belajar dulu sesuai dengan goals yang mau kamu raih. Nah, di situ saya mungkin kasih spill 2 ya. Kita tuh belajar untuk tes. Anyway, nanti kalau saya kecepatan ngomongnya, saya sering lupa kalau saya ngomongnya terlalu cepat. Nanti teman-teman ingatkan ya. Anyway, yang pertama tadi for a test. Kalau kamu itu pengen tes, nanti berarti goalnya untuk tes nih. Misalnya tes untuk bekerja atau tes untuk belajar gitu. Nah, nanti tuh beda lagi untuk membuat jadwal belajarnya. Nanti saya sharing ke teman-teman, gitu ya. Nah, tes di sini tes apa dulu? Tadi saya tanya kan, tes untuk bekerja, tes untuk belajar, atau tes untuk levelnya. Misalnya teman-teman nanti mau yudisium kalau udah semester akhir ya. Ini kan masih semester awal. Kalau semester akhir nanti mau lulus studi, harus ada tes bahasa Inggris, nah nanti tuh levelnya beda lagi gitu. Jadi dipahami dulu goalnya apa gitu. Misalnya levelnya tadi, apakah nanti yang mau dituju adalah level beginner atau intermediate atau advance, C1 or C2, nanti akan beda teman-teman yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua for daily activity. Apakah biar ketika aku nonton film bahasa Inggris aku nggak harus ada subtitlenya? Apakah itu goalnya teman-teman? Itu juga bukan goal yang buruk, itu goal yang sangat baik ya, dan nggak apa-apa banget gitu. Ketika kamu udah terbiasa nonton film tanpa subtitle, berarti kamu termotivasi untuk bisa dengar percakapan apapun ya, secara audio ya berarti ya kalau kayak gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutin ke 2 poin yang lain, saya mau share di sini dulu nih. Nah, ini informasi untuk teman-teman. Jadi dulu tuh saya terlambat memahami ini. Jadi saya butuh waktu beberapa tahun untuk prepare sebelum saya berangkat studi ke Inggris gitu. Saya kasih tahu teman-teman sejak teman-teman masih maba. Biar nanti ketika lulus kuliah kamu nggak perlu butuh waktu banyak gitu, langsung prepare. Oke? Kalau seandainya tujuannya untuk tes, tadi kan saya bilang pahami tes apa dulu gitu. Karena tes bahasa Inggris tuh banyak banget teman-teman. Ini jangan dijadikan pressure ya, ini dijadikan informasi aja gitu. Yang pertama di bagian kiri yang kuning gitu, apa tuh? IELTS. IELTS itu dipakai di mayoritas negara sekarang. Kalau dulu dipakainya di Inggris, di Uni Eropa pakainya IELTS. Di situ apa? Di situ yang akan dites adalah listening, mendengarkan, reading, membaca, speaking, bicara, sama writing, nulis gitu. Dan kamu tahu nggak sih, banyak teman-teman saya itu yang sangat berbeda kemampuannya. Ada yang listeningnya bagus, readingnya bagus, writingnya bagus, speakingnya kurang gitu. Dan itu normal banget, wajar gitu. Karena kita non-native gitu. Nah, artinya apa? Kalau memang tujuan kalian untuk tes yang tesnya itu untuk pergi ke luar negeri untuk belajar ya, ini untuk belajar ke luar negeri, ya ini yang harus kamu pelajari, latihan listening, latihan reading, latihan speaking, latihan writing gitu. Kayaknya banyak banget ya yang harus dilakukan ya. Nanti saya sharing caranya gimana biar nggak terlalu demanding gitu. Ya.
Nah, nanti ini contoh, nanti kalau teman-teman mau PPT boleh ya. Kemudian ini saya yang biru ini saya ambil dari lamanya Scooters ya. Itu TOEFL, TOEFL-nya IBT sama ITP. Mungkin teman-teman familiar ya dengan istilah TOEFL. TOEFL kalau untuk internasional levelnya itu yang IBT, sedangkan untuk levelnya yang nasional itu yang ITP gitu. Di situ apa yang diujikan? Reading, listening, writing, speaking, kurang lebih sama dengan IELTS tadi. Sedangkan kalau yang TOEFL nasional, yang ITP, apa yang akan dites di situ? Structure and written expression. Kamu nggak disuruh nulis, kamu cuma disuruh ngespot kesalahan grammar gitu. Sedangkan di IBT sama IELTS, kamu disuruh menulis dalam bahasa Inggris dan itu akademik gitu. Beda kan? Kemudian, learning comprehension. Kamu akan dites hal-hal yang sifatnya ya theoretical kalau di ITP itu ya, vocabulary and reading comprehension. Ya, kalau misalnya saya bisa levelkan IBT dan IELTS highly highly advance gitu ya, lebih susah daripada yang TOEFL ITP gitu. Otomatis nanti belajarnya beda dong. Itu ya maksud saya ya. Nah, ini kalau misalnya mau kerja ke luar negeri, namanya TOEIC teman-teman ya, untuk communication. Di situ apa yang diteskan? Can express him or herself fluently and spontaneously. Can use language flexibly and effectively. Itu kamu level yang paling tinggi, C1 teman-teman. C1 itu levelnya udah advance, udah sangat jago gitu. Ya, kalau ke bawah-bawah, nah nanti ada kriterianya gitu. Makanya tadi saya bilang setting goals itu sangat penting untuk kalian. Untuk memetakan nanti belajar dari mana, mana yang harus dipelajari sekarang, mana yang harus disimpan dulu gitu. Kalau semuanya dipelajari sekarang nanti kita bisa stres gitu ya, burnout. Itu yang pertama setting goals. Yang kedua pahami cara belajar kamu gitu. Sebagai contoh gini saya kasih contoh real life saya sendiri aja ya. Saya itu orang yang suka belajar sendiri, teman-teman. Kalau ada guru, ya saya posisikan guru itu sebagai media untuk memperkaya saya, gitu. Saya nggak tahu apa, saya tanyakan gitu. Tapi untuk memahami itu saya lebih suka belajar sendiri. Makanya saya belajarnya otodidak untuk IELTS kemarin gitu. Dan lebih fleksibel juga, saya bisa belajar kapanpun, dimanapun gitu. Ada nih teman saya yang tiru belajarnya saya, otodidak. Saya punya sumber belajar banyak banget, teman-teman kalau mau juga boleh saya share. Ada 1 G Drive yang mungkin 1 GB lebih, isinya e-book bahasa Inggris gitu. Teman-teman saya minta, saya kasih gitu. Dia belajar semuanya gagal dalam waktu 1 tahun. Dia sharing ke saya, "Kenapa ya tak kira-kira gagal?" Gitu. Kita di situ ngobrol evaluasi bersama. Ternyata apa, dia orang yang nggak disiplin, teman-teman. Ya, sorry to say, kalau kamu belajar otodidak, kamu harus disiplin, kamu harus bikin jadwal dan kamu harus mematuhi jadwal itu sendiri. Ternyata teman saya yang kurang disiplin ini karena dia emang sibuk banget, dia butuh dijadwalkan. Berarti orang yang kayak gini harusnya memang pergi les atau bikin kelompok belajar yang bukan hanya dirinya yang terlibat di situ. Akhirnya dia lebih bertanggung jawab kan. Maksud saya kayak gitu. Itu eksternal ya, cara belajar eksternal. Cara belajar internal yang saya mau maksud lagi adalah setiap manusia itu punya cara mudah untuk belajar, teman-teman. Misalnya, saya tuh nggak pernah ya bisa belajar lewat dengerin lagu. Semua orang bilang bahwa dengerin lagu aja, nanti bisa kok speaking English gitu. Sayangnya saya nggak bisa. Nah, saya nggak akan maksa untuk belajar bahasa Inggris dengan mendengarkan lagu. Karena saya memahami itu nggak applies ke saya gitu. Tapi ada juga teman saya yang belajar bahasa Inggris lewat apa? Lewat game. Jadi dia nge-game setiap hari, tapi di situ dia memperkaya vocabulary. Menggunakannya gimana dalam kan game kan ada perang-perangan kan. Fight misalnya gitu. Oh oke, pakai fight itu dalam momentum kayak gini. Ada teman saya yang kayak gitu orang Chinese, dia belajar lewat game. So maksud saya adalah pahami kamu tuh cocoknya belajarnya kayak gimana? Apakah belajar sendiri atau dengan orang lain? Apakah aku cukup responsibel untuk belajar sendiri atau enggak gitu? Dan nanti ya, apakah aku model belajar yang membaca, apakah aku model belajar yang mendengarkan, ataukah apa? Itu memang harus dicari tahu. Siapa yang tahu ya harusnya kamu sendiri gitu. Tapi anyway, kamu punya mentor di sini ada Miss Nia yang sangat qualified yang untuk kamu jadikan tempat sharing ya.
bisa ngobrol, "Miss, kalau aku punya masalah kayak gini, enaknya aku kayak gimana?" Gitu. Kadang tuh kita memang butuh mentor teman-teman untuk sharing gitu. Orang yang lebih berpengalaman pasti lebih paham gitu. Kemudian yang selanjutnya ya mau nggak mau anyway, sorry banget memang harus praktis gitu ya. Kamu paham alat-alatnya, kamu paham teorinya, kalau kamu nggak praktis sama aja, itu akan hilang. Trust me, itu akan hilang gitu. Contohnya saya sendiri, 4 tahun saya nggak belajar bahasa Inggris, semuanya hilang gitu, ya. Kemudian ini tadi udah kita bahas, nah ini dia. How to be familiar with English gitu ya. Gimana cara kita memulainya, cara yang paling mudah gimana? Oke, aku udah tahu nih Mbak, aku setting goal-nya untuk apa, aku udah tahu gitu. Aku juga udah paham kayaknya aku cara belajarnya kayak gini deh. Misalnya kalian udah ada di stage itu, habis itu mungkin ini teman-teman yang harus kamu lakukan. How to be familiar dulu, biar bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang aneh bagi kamu. Dan saya yakin kalian masing-masing juga udah melakukan ini, mungkin ya. Yang pertama, surround yourself with English media gitu. Ya, mulai dari dengerin musik-musik dari berbahasa Inggris dulu. Ya, saya bukan, tadi saya bilang bahwa saya nggak bisa belajar bahasa Inggris lewat mendengarkan lagu. Tapi bukan berarti saya nggak mendengarkan lagu. Saya juga mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris. Biar saya tahu cara pronounce-nya gimana gitu. Ya, cuman itu tetap media belajar, tapi bukan my main media gitu. Jadi tetap ya, surround yourself with English media. Yang suka game, ya gamenya game yang berbahasa Inggris gitu. Kemudian apalagi sih, oh iya, yang suka posting di Instagram karena ada caption ya, ya udah captionnya pakai bahasa Inggris gitu. Gak usah peduli ada yang orang yang ngebully kamu gitu ya. Surround yourself with English media. Kemudian yang kedua, change device settings to English gitu. Laptop, handphone, atau sesederhana di ATM. Kamu mau ngambil uang kan ada pilihan Indonesia atau Inggris. Biasanya langsung apa? Langsung di button yang Indonesia ya, sekarang yang English gitu. Lagian kamu nggak akan salah kan, nggak akan kartu kamu tertelan kan. Ya, ya coba aja gitu ya. Semua tuh tentang practice experience gitu. Nah ini, yang ketiga ini yang sering saya lakukan, guys ya. Saya tuh sukanya journaling, saya suka menulis, curhat ya, mungkin anak-anak zaman saya nggak tahu ya, zaman milenial, zaman saya dulu tuh kita suka nulis di diary gitu, di buku. Cuman sekarang pakainya laptop ya, karena lebih mudah gitu. Setiap malam sebelum tidur, saya tuh journaling cerita hari itu. Saya nggak sering cerita ke orang lain, tapi saya cerita ke laptop gitu ya. Saya ngomongin orang gitu, teman saya hari ini bajunya cantik banget, tapi saya tulis pakai bahasa Inggris gitu, "I love her dress," gitu, "She looks so beautiful today." Saya tulis di situ. Dari situ nanti kamu akan terbiasa teman-teman, dan itu nggak akan di-post di mana-mana anyway, jadi kamu nggak perlu takut kalau itu salah gitu, cuman kamu yang akan baca sendiri. Dan kalian tahu nggak sih, saya bedakan ya, tulisan saya ketika saya journaling dalam bahasa Inggris dulu 1 tahun yang lalu dengan saya sekarang itu beda gitu. Artinya kamu akan melihat something yang improve gitu, kalau kamu regularly terus belajar. Kemudian learning phrase is not just word. Nah, ini kuncinya, ini saya pelajari dari teman saya yang selama berarti berapa, 6 tahun ada di Belanda, teman-teman. Nah, dia jago banget bahasa Belanda, saya tanya tips dia waktu belajar bahasa Inggris tapi ya, "Gimana cara kamu lebih cepat belajar?" Gitu. Ternyata dia itu belajarnya itu bukan menghafalkan vocab, tapi, membuat frasa. Frasa itu kumpulan dari kata, teman-teman, nggak cuman misalnya learn gitu. Misalnya yang dia harus pelajari bukan learn aja, tapi learn to, atau awalnya kamu belajarnya listen, listen mendengarkan. Tapi kemudian frasa yang kamu pelajari listen to apa gitu. Jadi udah langsung sepaket cara penggunaannya gimana kayak gitu. Itu somehow akan lebih mudah gitu ya. Dan bonus ini penting banget, ini yang bikin score reading saya di IELTS itu paling tinggi. Ternyata tanpa saya sadari, reading tulisan-tulisan berbahasa Inggris tiap hari itu worth to try gitu. Reading-nya nggak usah yang berat-berat dulu, baca jurnal. Kalau kalian bisa dan suka, go for it. Kalau misalnya masih sangat susah, baca berita aja. The Jakarta Post misalnya, CNN, Al Jazeera gitu, berita-berita luar negeri yang pakainya bahasa Inggris, coba gitu ya. Dibaca aja, nggak usah dihafalkan, habis itu nggak usah anyway kalau mau dihafalkan nggak apa-apa, tapi goalnya adalah hanya membaca, jadi kamu akan familiar dengan itu. Saya lanjut, how to learn English gitu ya, gimana cara belajar bahasa Inggris. Kalau tadi kan
cara familiar kan, membuat kamu itu enggak aneh dengan si Inggris ini. Kalau ini cara belajarnya, gitu. Kalau saya dulu mulai dari pretest dulu. Karena saya mau tes teman-teman ya. Saya goalnya bukan cuman biar bisa speaking untuk daily activity, tapi biar saya itu bisa menjawab soal-soal tes gitu. Karena at some point saya pada akhirnya juga bisa menggunakan teori-teorinya dalam real life gitu. Nah, menurut saya cara yang paling efektif adalah dengan pretest dulu. Banyak pretest yang gratis ya. Salah satunya dari education counselor namanya IDP kalau teman-teman pernah dengar ya. Dia biasanya ada pretest gratis gitu. Ikut aja pretest-pretest kayak gitu. Kenapa itu penting? Karena biar kamu tahu starting point kamu tuh di mana. Misalnya tadi mau tes IELTS nih nanti, misalnya buat studi lanjut gitu. Kamu nggak ngerti, kamu tuh udah bisa speaking atau belum, kamu nggak ngerti level listening kamu itu ada di level mana, harus di pretest dulu, biar kamu tahu tadi ya. Atau ada juga banyak teman-teman saya yang sangat sangat belajar dengan sangat mudah, tanpa pretest juga ada yang kayak gitu. Jadi ya just go for it, lakukan aja gitu. Cuman nanti jatuhnya, itu sangat tidak terstruktur ya. Anyway itu saya sangat tidak suka hal yang semacam itu ya, karena saya biasanya organize gitu. Nah teman-teman tadi makanya, pola belajarnya gimana gitu. Saya orangnya organize ya otomatis saya harus paham strukturnya, levelnya, tingkatannya, terus kemudian apa yang harus saya lakukan habis ini, awalnya apa dulu. Saya orang yang kayak gitu. Tapi banyak yang nggak kayak gitu dan bisa gitu. Makanya tadi, coba pahami yang kamu mau yang kayak gimana ya. Kemudian kumpulkan materi belajar dari berbagai sumber gitu. Kalau misalnya mau beli buku banyak banget bukunya gitu, tapi kalau misalnya mau yang lebih ekonomis, yang lebih murah banyak banget e-book yang bisa kamu download di internet atau minta ke saya bisa, atau Miss Nia juga punya gitu. Jadi materi belajar itu bisa kita dapatkan dari manapun dan nggak usah cari pusing-pusing, kamu tinggal search aja di YouTube gitu, semuanya udah ada di situ. Saya juga belajar IELTS dari YouTube anyway. Kayak kalau misalnya kamu les, itu bayar sampai 2 sampai 4 juta, itu saya gratis ya. Cuman ya memang tadi harus effort banget memang gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pelajari konsep dasar. Konsep dasar yang saya maksud di sini itu adalah teori itu tadi, gitu. Misalnya, untuk bicara tentang pengalaman saya, berarti kan saya harus menguasai past tense kan? Past tense, grammar past tense gitu. Ya udah saya pelajari formulanya past tense gitu. Terus habis itu apa yang saya lakukan? Saya coba bikin kalimat pakai saya sendiri aja gitu. Past tense misalnya I went to Yogyakarta last year gitu. Ya udah jadi itu udah past tense gitu. Tapi nggak berhenti sampai di situ teman-teman nanti. Kita harus mengeksplorasi. Mengeksplorasinya gimana? Nanti saya cerita di slide selanjutnya ya. Artinya konsep dasar itu adalah maksudnya teori tadi itu tadi. Tapi jangan dijadikan teori itu sebagai alat apa ya? Bukan alat ya. Jangan dijadikan teori itu sebagai destinasi akhir. Itu awal aja, untuk introduction aja gitu ya. Kemudian oh ya, dan jangan sampai membuat kalian takes time too much di mempelajari teori. Jangan sampai, "Oh, aku mau menguasai grammar," terus waktu kamu habis di mempelajari grammar. Jangan kayak gitu. Nanti saya kasih tips ya, caranya gimana. Terus yang selanjutnya dulu, ini jadwal belajar penting banget, terutama kalau kamu mau belajar otodidak gitu. Nggak usah terlalu dramatis, bukan nggak usah terlalu dramatis ya, maksudnya kalau kamu mau dramatis nggak apa-apa, tapi itu too much ya. Maksudnya start with little thing aja gitu. Misalnya dalam 1 minggu, setiap hari Jumat aku mau belajar bahasa Inggris. Itu ada udah cukup banget teman-teman ya. Jadi belajar atau latihan ada waktu rutinnya. Misalnya hari apa, jam berapa, itu udah kayak jadi apa ya, habit kamu, rutin kamu gitu. Harus ada kayak gitunya memang. Apalagi kamu masih semester 1 sekarang, misalnya mau tes untuk nanti lulus kuliah itu masih berapa tahun coba? Masih lama gitu. Jangan kamu tunda, nanti aja deh habis skripsi selesai aku baru belajar bahasa Inggris. Big no, nggak kayak gitu konsepnya ya. Memang harus dicicil dari awal dulu biar nanti nggak repot di akhir gitu. Kemudian cari teman belajar, nggak usah peduli orang-orang yang ngebully kamu ketika kamu melakukan kesalahan waktu speaking, peduli aja sama orang-orang yang mau belajar. Siapa ini teman-teman kamu di ruangan ini tuh semuanya mau belajar gitu. Tanya aja mau nggak bikin grup yang isinya speaking English di situ. Atau kamu simply chat sama pacar kamu atau mungkin
orang tua mungkin terlalu ini ya, orang tua mungkin enggak ya, temen, sahabat, bestie aja, kita pakai bahasa Inggris yuk gitu. Lakukan kayak gitu aja, terus ya udah kalau salah ya udah nggak apa-apa, saling mengingatkan. Kalau teman kamu nge-spot kesalahan, suruh bilang, "Kayaknya nggak kayak gini deh yang bener," gitu. Atau misalnya, mmm, kamu nge-spot kesalahan teman kamu diingatkan, tapi dengan feedback yang positif ya, jangan digodain digodain yang membuat mental dia, break ya, gitu. Kemudian buat tes rutin untuk dirimu sendiri aja, dan ini saya lakukan pakai YouTube gitu. Saya itu ini dulu setiap hari anyway, karena memang lagi mau tes ya, intensif. Jadi setiap hari itu saya latihan listening, listening IELTS yang akademik di YouTube tuh banyak banget. Dan itu mirip mirip seperti saya tes IELTS 2 kali, kegunaannya untuk LPDP dan untuk daftar kampus, dan keduanya mirip sama yang saya dengarkan di YouTube waktu saya tes sendiri gitu ya. Lakukan aja, misalnya setiap 1 bulan aku mau coba tes di YouTube gitu, 1 kali aja setiap bulan. Itu akan sangat bagus banget untuk kamu. Nah, yang terakhir evaluasi. Habis kamu tes, saya tuh setiap kali tes bahasa Inggris, keluar ruangan sedih, tapi saya evaluasi gitu. Oke, aku tadi ditanya pakai, future tense, aku nggak bisa jawab. Oh, oke. Berarti aku harus mempelajari future tense. Future tense tuh yang kayak gimana, habis itu saya pelajari gitu. Itu maksudnya. Kemudian ini ya, kata kunci dari tema kita hari ini, how to speak English properly and confidently ya. Proper and right sama confident and fluent yang saya bagi di sini ya. Yang pertama gini teman-teman, bahwa aksen itu not your priority, it's not our priority. The top priority is clarity gitu ya. Tahu nggak sih teman-teman, ternyata, dulu tuh waktu saya berangkat ke Inggris pertama kali di bulan pertama tuh saya tuh membebankan diri saya praise diri saya itu untuk saya tahu semuanya, saya nggak boleh nggak tahu yang teman saya itu sampaikan itu apa, saya harus tahu semuanya, tapi ternyata itu salah. Setelah 1 bulan saya pelajari, saya lihat teman saya yang orang Manchester sama orang Portsmouth ini ngobrol di ruang tamu, mereka sering banget saling tanya kayak, "What's this mean?" Gitu. Ternyata dia juga nggak tahu ini tuh artinya apa. Karena terlalu banyak tadi vocabulary gitu. Dan si Aaron ini yang sangat kocak, teman saya yang sangat kocak ini dia suatu hari ngasih lihat video ke saya, videonya orang Scotland ngomong. Scotland itu di negara bagian di Inggris ya, di United Kingdom gitu. Di wilayah atas gitu, Highland. Orang Scotland ngomong itu bener-bener nggak bisa dipahami teman-teman. "Kamu paham nggak, Tak? Ini apa?" Dia tanya gitu. "Do you understand this? Do you get this?" "No, I don't know." "Teach you?" Saya tanya. "No." Dia yang orang native aja nggak paham, kenapa kamu nge-pressure diri kamu untuk paham semua macam aksen gitu. Anyway, Inggris, negara Inggris itu memang aksen yang paling kaya ya di dunia. Aksennya banyak banget. Dan saya tinggal di Birmingham selama 1 tahun lebih. Mereka itu ternyata salah satu wilayah kota di UK yang bahasa Inggrisnya itu jorok. Joroknya itu kayak orang-orang kumur, nggak jelas mereka ngomong apa. Ya emang stressful, tapi kita nggak perlu nge-pressure diri kita untuk paham, apalagi untuk speak pakai aksen mereka gitu. Ya udah, speak pakai aksen Pemalang aja kenapa enggak gitu loh. Kearifan lokal, it's still good gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting clarity, apa yang kamu mau sampaikan tersampaikan, itu. Kemudian pakai metode shadowing ini sering saya pakai teman-teman. Shadowing tuh gimana? Kamu misalnya nonton film ya, di situ nanti si tokohnya ngomong, misalnya apa ya, "Let's go for it," misalnya ngomong kayak gitu. Habis itu saya ngomong lagi, "Let's go for it." Nanti saya coba bikin skenario sendiri, misalnya saya lagi ada di ya kayak acting sendiri aja di kamar gitu. Oke, misalnya saya lagi ngomong sama teman saya untuk nyobain soto, soto baru buka gitu. "Let's go for it," gitu. Oh, oke, berarti let's go for it bisa dipakai untuk ini gitu. Atau misalnya hal-hal yang lain kayak gitu cara shadowing itu ya. Shadowing itu berguna untuk kamu bisa copy paste pronunciation yang bener, sebenarnya ke arah situ sih arahnya, ya. Kemudian recycle sentences, ini penting banget, ini tips dari teman saya yang di Belanda itu tadi. Jadi jangan hanya belajar vocab, vocab itu nanti ya akan berdiri sendiri, padahal nanti aplikasinya dia nggak akan dipakai sendirian. Maksudnya adalah kamu harus belajar vocab, langsung diaplikasikan ke sebuah sentence gitu. Boleh ditulis, boleh kamu coba sendiri aja, misalnya, mmm apa ya, misalnya kamu dikasih
kamu belajar satu kata baru, misalnya apa, bright gitu ya, misalnya bright. Apa ya kira-kira aku bisa bikin kata apa dari bright gitu, "Oh, the sun is so bright today," gitu. Udah kalimat itu. Kayak gitu cara belajarnya, menurut saya lebih efektif kayak gitu. Teman-teman bisa nyoba juga. Kemudian yang selanjutnya pakai AI atau website. Dulu, saya pakai Elsa Speaking. Elsa Speaking tuh kita speak, dia bisa memberikan koreksi, "Oh, kamu masih salah nih speaking-nya di sini," gitu. Tapi saya nggak tahu dia masih ada atau enggak dan berbayar atau enggak. Nanti teman-teman cari tahu sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya confident and fluent gitu. Mau nggak mau memang harus practice regularly teman-teman. Nah, terus ini penting, ini kesalahan saya waktu dulu saya speaking pertama kali waktu tes IELTS sehingga hasilnya tuh masih kurang bagus dulu. Jadi yang pertama yang harus kamu ingat adalah take your time waktu speaking, nggak usah buru-buru. Ya udah kayak saya aja terbata-bata juga nggak apa-apa gitu. Kalau kamu amazed dengan misalnya Miss Nia waktu speaking, Miss Nia tuh pakai pace-nya Miss Nia sendiri, kamu juga harus pakai pace kamu sendiri gitu. Kita ketika ngomong pakai bahasa Indonesia pun gitu kan, sama, bahasa Inggris juga sama, nggak usah buru-buru gitu. Terus just body language gitu, ya pakai tangan, ke sana ke sini, biar natural, just be natural. Natural tuh yang kayak gimana sih, orang aku aja belum bisa bahasa Inggris masa iya natural? Ya kayak tadi aja, misalnya saya nggak tahu, mau nyebut sesuatu. Okay, last year I went to Yogyakarta for just for a vacation gitu. And then I went to a place. I actually don't know what that place means. Saya nggak ngerti kan, ya udah saya ngomong aja bahwa saya nggak tahu gitu. Atau misalnya saya lagi mau ngambil jeda untuk mikir gitu. There is one place which is so beautiful in Central Java. Wait a minute, which one is this place? Yang kayak gitu natural teman-teman, kamu nggak ngerti ya, kamu emang nggak ngerti karena kamu lagi butuh waktu untuk mikir dan itu nggak apa-apa banget, semua orang kayak gitu, orang native juga kayak gitu. Kemudian oh ya ternyata udah selesai, thank you. Terima kasih. Thank you so much, Mbak Atta. Masya Allah. Insightful ya, everyone. So, we will continue with the Q&A sessions. Dear all participants, if you have a question, feel free to type in the chat box or use the raise hand feature, and we'll give you a chance to ask directly. So, start from now. Anyone want to ask? Raise your hand. Come on. This is very insightful and tips and tricks ya, how to fare mistakes, how to be confident in speaking English. Anyone wants to ask? Okay. Kak Ahmad Fauzan. So just unmute yourself and ask directly, Kak. Okay, thank you very much. For Miss Wildan, I would like to ask how much is your IELTS score and what do you think or what is your experience about IELTS? Is it hard or is it medium or is it easy for yourself? Thank you. Okay, thank you so much for Ahmad Fauzan. It's actually pretty embarrassing for me to tell you guys my English score because it is actually not so good. Skornya adalah 7 ya, skor saya itu. Untuk reading mungkin yang paling tinggi ya, reading-nya dapat 8 tapi harus dikonversi sama apa ya, sama modul yang lain. Modul itu kayak tadi, modul reading, modul speaking, modul listening, dan modul yang lainnya gitu. Jadi overall dapatnya 7 gitu. Kalau ditanya tadi is it good or is it medium or is it,
easy? Jawabannya for me it is a bit challenging, ya. Why is that? Because actually I am not so good on writing academically because we should writing academically on IELTS gitu. Kita harus writing dengan bahasa yang levelnya advance. Saya nggak terlalu bagus dalam writing bahasa Inggris gitu teman-teman. Tapi ternyata terbantu di reading. Saya ternyata enjoy banget waktu reading karena mungkin udah terbiasa reading paper bahasa Inggris kali ya. Untuk speaking maybe it's just so-so, I'm okay with that gitu. Untuk listening, nah listening di sini ternyata a bit tricky. Why? Karena ternyata aksen yang sangat berbeda itu mempengaruhi pendengaran saya gitu. So So, yeah, for overall experience, it's a bit challenging for me because I have a quite different experience on that gitu. Jadi untuk tadi ya, untuk writing a bit challenging tadi, challenging-nya sangat di writing. Mungkin teman-teman juga sama nanti punya pengalaman yang akan berbeda. Makanya tadi ya, mungkin saya kembali lagi ke salah satu bagian dari speech saya bahwa ketika kamu melakukan mock test, di situ kamu akan mengukur di mana kamu masih perlu improve dan di mana kamu sudah oke, kayak gitu. Semoga itu bisa menjawab ya, tapi semoga ketika saya ngomong a bit challenging, jangan dijadikan itu sebagai pemutus semangat ya teman-teman ya. Itu a bit challenging untuk saya, bukan berarti itu a bit challenging untuk kalian gitu. Mungkin aja itu oke buat kalian. Dan anyway, saya ketika ngomong a bit challenging pun ternyata saya bisa dapat 7 gitu, ketika mayoritas orang Indonesia ada di ya angka 6,5 sampai 7, artinya it's not so bad, although it's not really good gitu. Begitu. Okay. Is it clear enough, Kak Fauzan? Okay, everyone, for all participants, you can ask the speaker or the guest speaker in bahasa Indonesia. It's okay ya. Ya, Kak Rina Melia. Okay, please unmute yourself. Okay, I'm sorry, Miss. Should I open camera or off camera? Yeah, you can open it. Okay, I ask permit. Okay, thank you for giving me time to speak. My name is Rina. I'm studying in Arabic language education in INSIP. I have a son. He's studying in boarding school in Tangaran, in Semarang. In his boarding school, he is pushed to speak Arabic. One day, he is asked to speak English, but he is not unmotivated to speak. He just only say, "I cannot speak English," and he doesn't want to learn English. Would you mind giving me some suggestion? How can I trigger him to learn English, because he only come to home only 4 times in a year, just couples of months. So I don't have much time to give him some learning or some lesson in English. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. How to trigger ya? Oh, should I just answer it Yeah, right now? you Oh, just. okay. Sorry. Okay, sorry. Thank you for the question. Well, it's actually our problem for not only you actually, Miss. I don't know how to I don't know how to suggest actually, but there is some way anyway to trigger like Miss Nia said before. Kalau misalnya di boarding school mungkin terbatas ya untuk memberikan media-media belajar, misalnya kayak tadi saya bilang game itu efektif mungkin untuk anak-anak yang masih muda gitu, although memang ada beberapa orang tua yang ingin limiting screen time ya. Tapi kalau seandainya screen time untuk hal-hal yang positif, mungkin bisa kita perbolehkan, tapi masalahnya adalah tinggal di boarding school, it is not so easy for us to get access into the world ya. Bahkan internet pun mungkin nggak terhubung kayak gitu. So how to figure it out?
Mungkin kalau menurut saya bisa, mmm, seharusnya kata kuncinya ya menurut saya adalah kita harus membuat dia paham dulu, sadar dulu bahwa dia memang harus belajar gitu ya. Caranya gimana? Ya kayak tadi saya bilang ke teman-teman di awal, memberikan mendisplay ya, memberikan informasi yang relevan untuk teman-teman atau untuk misalnya anaknya, siapa gitu ya, atau adik atau anak gitu ya. Diberikan informasi yang jadi hook gitu. Misalnya dia suka game, ya udah pakai game, atau kita tahu bahwa dia suatu saat pengen pergi ke luar negeri gitu, atau dia suka bola gitu, ya udah dikasih dulu informasi-informasi yang sekiranya membuat dia bersemangat dulu gitu. Nah, kalau seandainya motivasi dari dalam sudah tersentuh ya, udah tersentil, insya Allah mungkin sudah ada semangat kayak gitu. Ketika tadi dia bilang bahwa susah banget untuk belajar bahasa Inggris kayak gitu ya, karena memang susah untuk di lingkungannya dia kayak gitu, apalagi ada di bahasa Arab ya majornya gitu. Berarti tadi ya, pertama yang harus dilakukan menurut saya adalah ya harus diberikan motivasi dulu dari dalam, dari komunikasi dulu gitu. Terkadang dulu waktu saya jadi academic advisor, banyak orang tua itu selalu ingin anak-anaknya untuk belajar ini dan itu memang bagus banget. Karena orang tua kan lebih berpengalaman ya, udah paham dunia seperti apa gitu. Tapi otak anak mungkin nggak menangkap kekhawatiran orang tua, keinginan orang tua gitu. Apalagi ketika penyampaian komunikasinya itu memang belum belum sesuai dengan harapan anak-anak gitu. Artinya memang harus perlahan-lahan, pelan-pelan untuk disampaikan dulu, dimotivasi dengan cara yang fun, enggak seperti memberikan advice atau suggestion gitu. Setelah itu dilakukan, mungkin kita bisa mengirimkan media-media belajar yang memungkinkan untuk mereka gitu. Misalnya dengan buku-buku, saya kurang tahu di boarding school bisa apa enggak membawa novel atau buku berbahasa Inggris gitu. Pasti kalau dia punya hobi, kita bisa memuaskan hobi dia, tapi kita engage dengan English gitu. Ya, misalnya suka baca, dibawakan buku-buku bahasa Inggris, nggak usah buku-buku yang berat, mungkin buku-buku yang ringan dulu, novel, komik, komik bahasa Inggris juga banyak gitu. Atau disesuaikan sama hobinya apa, kayak gitu. Menurut saya itu penting banget sih ya, motivasi sama menyesuaikan sama keinginan gitu, karena kan kalau anak masih muda, masih belum terlalu, apa ya, belum terlalu termotivasi ya, "Aku masih belum tahu nih nanti ini tuh berguna apa untuk aku mempelajari ini." Mereka belum ada di tahapan seperti itu saya rasa. Jadi kita yang sudah memahami, lebih memahami ya maksudnya ya, mungkin bisa berkreasi, berinovasi gitu, kira-kira apa ya, ngobrol sama gurunya mungkin ditanyain, misalnya, si dia ini Ananda ini sukanya apa sih kira-kira kalau di sekolah gitu. It's a bit tricky sih ya, tricky sekali mengingat saya dulu juga di boarding school dan sangat terbatas, dulu novel pun nggak boleh dibawa, dari mana medianya ya? Kalau misalnya mau mendengarkan lagu, lewat apa gitu ya, susah banget memang ya. Tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan gitu. Mungkin waktu telepon ya, Bu, ya? Iya. Ibunya kan tadi juga fluently ya, jadi mungkin sambil telepon so practice gitu ya, Miss ya. Oke, is it clear enough, Ibu Reina? Rina. Yeah. Yeah, thank you, Miss, for your suggestions. Okay, thank you. And now we come to the next Miss Afika. Okay, Miss Afika wants to ask. So please unmute yourself, Miss. Okay, thank you. Have just Miss Atta tell us about the recommendation, the books or movie or the anything, etc. And here I wanna ask to Miss Atta, what is your favorite subject for especially for us, the beginner English learner? What is your favorite subject to learn in English beginner like this? Okay, thank you. Thank you for the question, Miss Afrika. It's so good to be asked, yeah, this question because it's so relatable for all of us. So, what is the most appropriate subject to begin with when we studying English? There is no such subject
To begin with guys, I mean kita bisa belajar dari apapun gitu. Maksudnya semua akan baik dan semua akan relatable untuk siapapun. Berarti kalau misalnya pertanyaannya, kira-kira kita belajar mulainya dari mana dulu gitu. Kalau tadi subjek gitu, dari hal-hal di sekitar kita aja dulu mungkin ya. Misalnya di kamar, waktu kita lihat lihat lemari, itu apa bahasa Inggrisnya? Caranya pakai dalam sentence kayak gimana? Dari hal-hal yang sering kita lihat, menurut saya itu penting gitu. Karena hal-hal yang sering kita lihat akan sering kita gunakan kayak gitu. Basicnya saya dulu belajarnya pakai hal-hal itu dulu sih, surrounding saya gitu, lingkungan saya. Terus kemudian, ini, mata pelajaran memang ya yang kemudian saya sukai gitu, karena dulu saya suka baca buku-buku sejarah waktu SMA. Anyway, saya anak IPA dulu ya, saya anak IPA tapi saya suka baca buku-buku sejarah sama buku sastra, sastra luar gitu ya. Saya baca gitu, otomatis dari situ saya, apa ya, mulai mohon maaf, mulai memahami beberapa kosakata-kosakata di bidang sejarah, di bidang antropologi, di bidang sosiologi gitu. Menurut saya, oh ya, anyway, pada saat tes itu nggak ada spesifik subjek teman-teman yang akan keluar. Artinya semua subjek mungkin akan keluar. Ini saya udah pernah tes berbagai macam tes ya anyway. Terutama di TOEFL ITP, ya. TOEFL ITP itu kadang kamu akan dapat subjek yang berbau IPA, kadang kamu akan dapat subjek yang berbau sastra, kamu akan dapat subjek yang berbau teknik, kamu akan dapat subjek yang berbau, apa ya, language, history kadang. Artinya kamu seolah-olah kayak tertuntut untuk tahu semuanya, gitu. Makanya tadi saya bilang, kamu nggak harus tahu semuanya dulu, tapi ketika kamu baca berita, kamu seenggak-enggaknya akan terbiasa dengan berbagai macam topik. Makanya tadi bonusnya adalah reading gitu ya, reading dalam bahasa Inggris. Nah, itu mungkin memang harus dilakukan. Tapi untuk speaking, engaging within conversation in English, maybe we can start with our surrounding gitu ya. Di dapur ada apa? Coba kita absen aja. Oh, ini bahasa Inggrisnya ini. Aku kalau mau ngomong just, "Please help me to take this, please help me to turn off the lamp," misalnya kayak gitu. Jadi bener-bener dari surrounding dulu, terus dilanjutkan ke hobi atau kesukaan kita itu apa, menurut saya it's the best way sih, karena nggak akan terlalu stressful untuk kita. Nah, kalau untuk tes memang nanti harus latihan ya, karena ketika kamu latihan, kamu akan dapat spill, "Oh oke, yang akan dipelajari ini, kosakata-kosakatanya ini," gitu. Kamu lagi belajar itu sebenarnya kamu lagi memperkaya gitu. Even itu belajar untuk tes ya, menurut saya kayak gitu sih Miss Afika. Tadi udah terjawab semua belum? Okay, so it can be concluded that we have to know our surrounding, then know what our likes, ya Miss ya, and then practice. This one is the important one, practice. Okay, this is maybe the last ya for Dea Wulandari. Okay, open your microphone, then you can ask directly. Hi, Miss. My name is Dea Wulandari. I'm from Riau. I'm student of Islamic Education at Institut Agama Islam Pemalang. Saya mau nanya tapi belum bisa pakai bahasa Inggris, Miss. Sorry, Miss. Okay. Di sini saya mau nanya, Miss. Kan saya pernah tuh, Miss, nanya juga ke teman-teman kan, Miss. Gimana sih awalnya kita itu minat gitu, ingin mempelajari bahasa Inggris gitu kan, Miss. Terus tuh mereka tuh banyak yang bilang, ya kamu tuh harus banyak-banyak nonton film luar negeri gitu kan. Terus cari lagu-lagu juga luar negeri. Tapi kalau menurut saya malah makin puyeng gitu, Miss. Jadi saya tuh mau minta apa namanya stepnya Miss gitu. Step awal kita tuh biar bisa memahami itu gimana gitu, Miss. Ya, Iya. Miss. Terima kasih, Miss. Yes, thank you Miss Dea from Riau. Again, it's so relatable for all of us, guys. Kalau misalnya ditanya, ternyata dari life-nya ya, situation-nya, ternyata saya nggak sendirian. Ketika mendengarkan lagu, ternyata itu it's not the best way for me to learn English gitu. Ya dengerin lagu, mungkin karena saya terlalu fokus untuk menikmati liriknya kali ya, sampai nggak ada space untuk saya belajar dari ketika saya mendengarkan lagu gitu. Mmm, Ternyata sama yang dialami dengan Miss Dea ya dari Riau bahwa
Ternyata terlalu pusing untuk aku belajar ketika aku nonton film atau aku dengerin musik dan itu valid banget Miss Dea dan it's so okay, it's so alright gitu. Berarti memang bukan dengan cara itu Miss Dea belajar gitu. Kita nggak perlu copy paste cara belajar orang menurut saya kayak gitu. Makanya tadi kan saya sebutkan bahwa kita harus mengenali cara kita belajar gitu. Dan cara mengenalinya gimana? Ya kita memang harus melakukan semuanya dulu. Terus kita coba lihat, kita revisit lagi, is it okay for me to learn this way gitu. Kamu nonton dulu, kalau nggak nyaman, oh berarti bukan kayak gini cara aku belajar. Listening to music, just the same gitu. Is it okay for me to learn English this way gitu. Ternyata oke, ya udah dilanjutin kayak gitu. Jadi memang by practice teman-teman ya. Learning by doing ya, seperti yang semua orang bilang gitu. Terus tadi Miss dia tanya sama saya, gimana sih, step by step-nya biar kita tuh bisa paham bahasa Inggris gitu. Sebenarnya step by step-nya tuh ya sederhana ya, tadi seperti yang saya udah sampaikan bahwa kita memang harus tahu dulu teori memang, dasar-dasarnya gitu. Karena kalau seandainya kita bener-bener jalan aja gitu, ibaratnya kayak naik motor, tapi kamu nggak ngerti alat-alat yang ada di motor tuh fungsinya untuk apa. Bayangin coba nanti kalau misalnya udah jalan di jalan turunan, kita nggak ngerti rem tuh yang mana ya kan akan kacau ya. Jadi memang ketika sebelum belajar motor kita perlu tahu dulu, oh rem tuh yang sebelah sini. Terus untuk ambil gas tuh kayak gini caranya. Remnya harus pelan-pelan dulu pakai yang ini. Sama kayak belajar bahasa Inggris menurut saya, memang kita harus belajar teorinya dulu. Makanya kan memang ada pelajaran bahasa Inggris ya, untuk kita belajar formula misalnya, rumus, kemudian kita disuruh bikin sentence, ada tesnya gitu. Menurut saya itu memang penting gitu untuk kita paham. Tapi kita harus tahu kapan kita harus berhenti. Nah, ini yang kadang orang nggak ngerti menurut saya. Maksudnya harus berhenti itu gimana? Bukan berarti berhenti belajar errol ya, enggak. Kita kan long life learner ya, sampai kapanpun kita belajar gitu, sampai tua menurut saya. Cuman kita harus ada di pemahaman, oh oke, sampai di sini dulu aku belajar formula, habis ini aku mau next step untuk praktis gitu. Jadi caranya kayak gimana ya, kita harus tahu dulu, kita pelajari dulu menurut saya ya, tadi misal udah tahu setting goals gitu. Kemudian habis itu udah tahu cara belajarnya, oke aku belajarnya otodidak nih, lewatnya reading misalnya. Readingnya jangan terlalu berat, jangan jurnal, tapi berita aja dulu. Ya udah berarti setiap hari baca berita dulu. Nah nanti kalau misalnya ada kata-kata baru yang kita nggak tahu artinya, ditulis di, saya orangnya visual anyway ya, mungkin teman-teman ada yang visual juga. Visual itu harus dituliskan, nggak bisa hanya mendengarkan ya. Jadi kalau listening, itu saya kadang kacau, karena memang saya orang yang visual kayak gitu. Yang saya lakukan apa, setiap kali habis baca berita atau mendengarkan, saya tulis gitu, yang saya nggak tahu apa katanya, habis itu saya cari tahu artinya gitu. Kadang nggak lewat Google Translate, kadang lewatnya dictionary aja, misalnya katanya redemption gitu ya, redemption meaning gitu di Google. Nanti di situ ada penjelasan tapi pakai bahasa Inggris. Nah, itu kita udah belajar tuh di situ. Habis itu saya tulis redemption. Apa sih bahasa Inggrisnya apa? Saya tulis meaning-nya pakai bahasa Inggris, tapi dengan bahasa yang saya tahu gitu. Nggak usah exactly sesuai dengan translate-nya di Google gitu. Habis itu, saya nggak berhenti di slide bikin kalimat pakai si kata redemption yang saya baru tahu itu gitu. Saya ulang-ulang kayak gitu terus selama bertahun-tahun dan ternyata itu lumayan membantu. Menurut saya gitu Miss Dia. Okay, it's clear enough, Miss Dea. Okay, so I think it's clear enough ya. And Afwan, we can. Miss, masih bisa Oh, bertanya? oh yeah. Okay. For the last ya. Okay. Yeah. Good morning, Miss. My name is Dey Marhama. I'm a student from the Arabic Education Department at INSIP. Thank you for this opportunity to learn from your experience. If you could choose only one key factor that determine your success in getting the LPDP scholarship, what will it be? And how can beginners like us start developing that quality from now? Okay. It's a very good question actually. Yeah, it's about LPDP, right? Mungkin saya sharing sedikit ya teman-teman. Ada satu kata kunci yang kalau kamu lakukan ini kamu nggak akan gagal. Saya jamin gitu.
Saya jamin. Apa itu? Kamu paham diri kamu dan apa yang kamu mau gitu. LPDP itu adalah, sebuah scholarship yang ditujukan untuk orang-orang Indonesia. Jadi kamu, sorry to say, kamu bersaing dengan orang Indonesia sendiri. Tapi direkturnya LPDP itu udah bilang bahwa dia lagi nggak mempersaingkan kita. Kamu lagi nggak disaingkan dengan teman kamu di samping kamu, enggak. Kamu lagi disaingkan sama dirimu sendiri, gitu. Jadi dulu Pak Dwi Larso tuh pernah nge-state kayak gitu waktu waktu PK ya, waktu kami sudah diterima sebagai, awardee LPDP gitu. Maksudnya disaingkan dengan diri kamu tuh gimana gitu, kamu akan diambil ketika kamu dianggap qualified gitu. Nah, cara biar qualified itu gimana ya, kamu memahami apa yang kamu mau dan diri kamu sendiri. Karena tes LPDP itu bukan hanya tes bahasa Inggris teman-teman, itu tuh cuman satu part aja, mungkin 10% atau 20%. Sisanya kamu akan ditanya tentang diri kamu pengen belajar apa, kenapa kamu pengen belajar itu. Dan sekali lagi ya, ketika kamu udah bisa menjawab, kamu mengenali diri kamu, terus kemudian kamu mau apa, terus kuncinya apa, kita nggak bisa jadi egois ya menurut saya. Kita harus jadi orang yang altruis. Altruis itu adalah orang yang engage terhadap publik gitu. Jadi untuk teman-teman tips saya mungkin selain memahami dirinya dan apa yang mau dipelajari nanti, teman-teman juga perlu peka terhadap lingkungan gitu. Ini dulu saya lakukan tanpa saya tahu teman-teman, saya nggak ngerti kenapa saya melakukan itu, tapi ternyata itu sangat berguna banyak buat saya. Apa yang saya lakukan, saya tuh dulu mendirikan sebuah gerakan pengabdian masyarakat gitu. Jadi saya cari donatur dari perusahaan-perusahaan, saya belajar tuh bikin proposal dulu sampai kami punya donatur tetap, kami bikin semua kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan. Mina desa, kemudian mengaji bersama, terus kemudian saya nyari sekolah-sekolah yang saya kuliahnya di Surabaya ya dulu ya, saya cari sekolah-sekolah yang, dulu kekurangan guru, ya karena masalah administratif ya, saya salurkan teman-teman saya di kampus untuk jadi pengajar setiap Sabtu Minggu gitu. Itu saya lakukan selama 3 tahun lah ya, 3 tahun. Dan kegiatan saya banyak banget kan, sertifikatnya oke, sertifikat yang saya punya tuh sertifikat formalitas gitu. Kegiatan pengabdian masyarakat saya tuh nggak ada sertifikat, ya ngapain saya bikin sertifikat, orang saya yang bikin ya kan, malu banget nggak sih bikin sertifikat gitu. Cuman ketika saya lulus, saya dipanggil sama orang anyway ini cerita ya, semoga teman-teman bisa mengambil value dari ini. Saya dipanggil sama orang, fakultas waktu itu. Ternyata dia tahu bahwa saya punya banyak kegiatan pengabdian gitu. Dia tanya, "Kenapa kamu nggak masukin kegiatan pengabdianmu gitu untuk waktu itu seleksi wisudawan berprestasi teman-teman?" Terus saya bilang lah, "Apa yang harus saya ajukan gitu? Orang kegiatannya udah selesai dan dapat feedback positif, alhamdulillah." Lah, ya itu yang harus diajukan. Apa yang harus saya ajukan? Nggak ada sertifikatnya, nggak ada bukti apapun gitu. Kamu bikin report, kamu pakai ada foto-foto, bikin. Jadi saya kumpulkan report, kalian tahu nggak, ternyata kegiatan saya selama 3 tahun bareng yang lain, itu nilainya 1000 lebih poin, teman-teman. Jadi saya mengungguli teman-teman yang udah menerbitkan berbagai macam buku, ikut konferensi internasional. Maksud saya adalah ya jangan sampai kita membantu orang lain dengan tujuan tertentu ya. Tapi ternyata ketika kita itu peka terhadap lingkungan, itu ada feedback positif untuk kita. Dan teman-teman tahu seleksi LPDP saya itu ditanyakan kegiatan-kegiatan saya selama di kampus. Akhirnya saya punya banyak cerita kan, kegiatan pengabdian, saya penelitian, saya pergi ke sana, pergi ke sini gitu. Jadi teman-teman memang mulai dari awal harus mencoba mengenali diri. Aku pengen belajar apa nanti, aku pengen jadi seorang expert di bidang apa, kalian harus bisa menjawab itu. Kemudian tadi, surround yourself with something positive gitu, melakukan kegiatan positif, bantu orang. Saya kasih pengingat buat teman-teman ya, karena saya orang sejarah teman-teman ya. Pak Soekarno tuh cuma butuh 10 pemuda ya untuk mencabut Semeru dari akarnya, dan dia minta 1000 pemuda untuk mengguncang dunia gitu. Pemuda itu tuh kalian gitu. Artinya apa? Kalau Tan Malaka bilang, kemewahan terakhir seorang pemuda itu adalah idealisme, teman-teman. Orang tua itu nggak punya idealisme. Bukan nggak punya idealisme ya, sorry saya revisi. Orang tua itu sudah harus dihadapkan pada realita kehidupan. Makanya idealismenya harus dinaik turunkan gitu. Tapi anak muda mungkin masih belum berhadapan sama realita. Makanya idealismemu sangat tinggi. Nah, kamu harus memanfaatkan itu. Pokoknya melakukan segala sesuatu yang positif, pelajari alat-alat yang kamu butuhkan untuk nanti gitu. Jadi bikin mind map.
penting untuk kalian ya. Timeline hidup itu harus bikin. Even kamu bukan orang yang terorganisir, kamu harus punya dan harus dituliskan, itu wajib. Semua orang tuh sering ngomong kayak gini, tapi ayo dituliskan gitu. Karena saya melakukan itu jujur. Saya tulis misalnya setelah saya lulus saya mau ngapain gitu. Ketika saya lulus saya udah bisa apa gitu. Karena itu manifesting anyway. Mungkin begitu ya, Miss. Jawaban saya semoga membantu ya. Okay, thank you very much, Miss. Your answer really means a lot to me. You're welcome, Miss Dewi. Okay, thank you so much. Yeah, so we clear enough. Yeah, for these sessions. Thank you very much. This is the end of our session today. There will be a closing from you, Miss Atta. Oh, okay. Thank you, Miss Nia. Thank you so much, guys. I'm so sorry if I did so many mistakes today. But I hope no, and I hope I will help you. I help you so much on this occasion. I mean, maybe sharing my experience. It is actually not so much. However, I am very welcome if you want to ask me anything on my maybe Instagram or anything, maybe email or Instagram if you want to share something, or if you want to ask me any English learning material, I'm very welcome. So just contact me if you need anything. And thank you so much for Miss Nia as well. Okay, thank you so much, Miss Atta. So thank you, really thank you for being with us today. I can conclude that from your presentations, first thing that we have to know is set our goals, yeah, and then knows our method, knows our and then the most important one, everyone, is practice. Practice and practice. Don't fear to make mistakes, yeah, because accent, as Mbak Atta or Miss Atta said, accent is not your priority, but the top priority is clarity. So it is the same with the grammar ya. Mahasiswa kita banyak sekali miss untuk ya itu ya, masih takut karena grammar saya nggak bisa grammar miss, jadi saya nggak mau dan saya malu untuk speak karena grammar saya jelek. Nah, they said that. So please everyone after this, so in every occasion of our educational field atau kalau di kampus ketemu, please greet me or greet another in English ya. So a heartful thank you to our speaker, Miss Hafata Zahra, the organizing committee, and all participants who join us today. Before we close, so we will have some documentation first, Miss Atta. Can you all participants open your camera, and for the admin of the host of this Zoom meeting, can you help me to take the documentation, please? Everyone, please open your cam. We have 99 participants today, Miss Atta. Itu ada juga yang belum masuk katanya. Masya Allah ya. So, luar biasa sekali, Miss Nia. Iya, Masya Allah sudah join antusias ini mereka untuk belajar dan mau tahu bahasa Inggris ya. So, let's start. Okay, yang belum bisa join nanti temennya, kalau ada yang belum bisa join nanti bisa dikirimkan link YouTube-nya ya, bisa ditonton ulang di YouTube. Okay, well everyone, admin, the host, you ready? So let's start. 1, 2, and 3. Okay, thank you so much everyone. See you next class. Stay confident, keep practicing, and don't be afraid to speak up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you all.